Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang keputusan etis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Husna Fatimah sebagai moderator dan juga pembahas materi. Kemudian ada rekan-rekan saya, Sofia Nur Azharo, Ashraf Raihan, Abdullah Fajar, dan Ivaryanti yang bertindak sebagai pembahas materi. Untuk poin-poin materi yang akan kami bahas, teman-teman bisa melihatnya yang ada di slide PPT, dan mungkin kami akan membahas kira-kira ada 1-9 poin. Dan untuk mempersingkat waktu, poin pertama akan saya bahas. Baiklah, saya akan membahas poin materi pertama tentang kajian literatur, etika, tingkat pendidikan, kecerdasan spiritual, dan cinta uang. Seperti yang teman-teman lihat di slide PPT, ada pendapat dari Pohan di tahun 2012 yang mengemukakan bahwa etika sebagai ilmu itu merupakan studi tentang moralitas manusia. Nah, di sini juga kami mengutip pendapat dari Bertens dari artikel yang sudah kami baca, yaitu tentang etika itu merupakan sebuah studi tentang masalah manusia gitu ya. Jadi hal ini tuh berkaitan erat gitu dengan tata cara serta kebiasaan perilaku manusia mengenai pantas atau tidaknya suatu tindakan. Nah, jadi secara ringkasnya, etika itu merupakan ilmu yang membahas masalah tindakan manusia atau perilaku manusia gitu, yang dapat dinilai baik atau buruknya. Kemudian yang ada di PP itu love of money. Love of money itu mengukur seberapa minat individu gitu terhadap uang yang pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi etisnya. Ini pendapat dari Karismawati di tahun 2011. Next slide. Nah, di slide selanjutnya ada tentang uang dan pendapatan itu menjadi tolak ukur dan bukti keberhasilan individu. Bahkan dalam dunia bisnis pun, perusahaan menggunakan uang untuk memotivasi karyawannya untuk melakukan prestasi kerja yang lebih baik. Ini pendapat dari Prabowo dan Widana Putra di tahun 2018. Sedangkan menurut Pradanti dan Prastiwi di tahun 2014, beliau mengemukakan bahwa orang yang memiliki sikap individu berlebihan terhadap uang itu cenderung akan menilai uang itu sebagai kebutuhan dan sumber kebahagiaannya. Kemudian ada teori Colbert itu yang menyatakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maka akan memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik gitu terhadap masalah yang kompleks. Jadi sehingga itu memiliki penalaran moral gitu yang lebih baik. Ini pendapat dari Purnaningsih dan Arianto di tahun 2016. Nah, kemudian selanjutnya itu selain kecerdasan intelektual dan emosional, persepsi etis itu sangat dipengaruhi oleh kecerdasan spiritual. Ini merupakan pendapat dari Hanafi di tahun 2010. Jadi individu yang agamis itu di sini dinilai memiliki support system yang kuat itu dalam memberikan kontribusi terhadap ketentraman hidup bagi dirinya. Mungkin materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Padanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi sebelumnya dan juga pengembangan hipotesis. Dalam dekade terakhir ini, penelitian tentang prinsip etis dan determinannya mengalami hasil yang tidak konsisten. Dapat dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Contoh yang dilakukan oleh Tikolah tahun 2006 menyatakan bahwa kecerdasan intelektual atau IQ berpengaruh positif terhadap perilaku etis mahasiswa. Sedangkan kecerdasan emosional atau EQ dan juga kecerdasan spiritual atau SQ tidak berpengaruh pada prinsip etis. Berbeda halnya dengan Tikolah, penelitian yang dilakukan oleh Hermawan dan Nurlia tahun 2017 menyatakan bahwa semua kecerdasan manusia, baik IQ, EQ, dan SQ, memiliki pengaruh positif terhadap perilaku etis mahasiswa. Selanjutnya ada 4 hipotesis yang muncul dari beberapa literatur yang sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama, pendidikan berpengaruh positif terhadap
prinsip etis. Yang kedua, kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap prinsip etis. Yang ketiga, tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat love of money atau cinta uang. Yang keempat, kecerdasan spiritual berdampak negatif pada tingkat love of money atau cinta uang. Selanjutnya, metode penelitian, pemilihan sampel, dan sumber data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjumlah 100 responden yang berasal dari mahasiswa dari perguruan tinggi yang berada di Semarang, Indonesia. Antara lain Universitas Islam Negeri Wali Songo, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, dan Politeknik Negeri Semarang. Data diperoleh dari kuesioner yang diberikan pada responden baik online maupun offline. Bagian pertama berisi mengenai skenario khusus dari prinsip etis guna mengetahui tingkat prinsip etis dari mahasiswa itu sendiri. Bagian kedua dan ketiga berupa pertanyaan mengenai cinta uang dan juga kecerdasan spiritual guna mengukur kedua variabel tersebut. Item kuesioner berkisaran 5 poin. Selain itu juga ada informasi demografi, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan dari setiap responden juga dikumpulkan di akhir kuesioner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengukuran variabel dan analisis data. Yang pertama itu pengukuran variabel. Untuk variabel bebasnya, pertama tingkat pendidikan responden dibagi menjadi dua, yaitu tingkat sarjana dan diploma. Yang tingkat sarjana sendiri ada 66 responden dan tingkat diploma itu ada 44 responden. Dengan demikian, tingkat pendidikan merupakan variabel demi. Yang kedua yaitu variabel kecerdasan spiritual diukur dengan menggunakan beberapa indikator. Yang pertama yaitu kemampuan bersikap fleksibel, yang kedua tingkat kesadaran yang tinggi, yang ketiga kemampuan menghadapi penderitaan, yang keempat kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit, yang kelima kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai, yang keenam keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, yang ketujuh yaitu memiliki pandangan holistik, yang kedelapan kesediaan untuk bertanya seperti mengapa atau bagaimana jika untuk mencari jawaban dasar. Yang ketiga yaitu ada variabel love of money. Terus yang kedua ada analisis data. Teknis analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah partial least square atau kependekannya PLS. Partial least square adalah teknik statistik multivariat yang melakukan perbandingan antara beberapa variabel dependen dan beberapa variabel independen. Data yang diperoleh dari kuesioner ini dianalisis dengan mengikuti beberapa prosedur. Pertama, hubungan antara variabel diperiksa dalam penelitian ini. Bentuk model indikatornya adalah refleksi. Model refleksi mengasumsikan bahwa konstruk atau variabel laten mempengaruhi indikator. Kedua, analisis jalur dilakukan untuk mengukur kekuatan hubungan langsung dan tidak langsung antara berbagai variabel. Ketiga, analisis model PLS dilakukan melalui evaluasi model pengukuran dan model struktural akhirnya. Saya Abdullah Fajar akan melanjutkan materi tentang pengujian model pengukuran atau model luar. Pengujian model ini digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner. Ini mengukur bagaimana setiap indikator terkait dengan variabel latennya. Untuk menilai outer model, ada 3 kriteria analisis, yaitu validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas komposit. Selanjutnya yaitu ada pengujian model struktural atau mode dalam. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai hasil pengujian hipotesis. Dalam analisis PLS, untuk menunjukkan tingkat signifikansi pengujian hipotesis, model pengukuran yang ditunjukkan oleh nilai T statistik harus di atas 1,96 untuk hipotesis dua sisi dan di atas 1,64 untuk hipotesis satu sisi pada 5% alfa. Nah, pada penelitian ini menghasilkan 4 macam. Yang pertama yaitu menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap persepsi etis
mahasiswa akuntansi terjadi peningkatan sebesar 0,086 dengan asumsi variabel lain konstan setiap kenaikan tingkat pendidikan sebesar 1. Yang kedua, kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap persepsi etis, menghasilkan nilai koefisien jalur 0,554. Artinya setiap kenaikan tingkat kecerdasan spiritual sebesar 1, maka akan terjadi peningkatan persepsi etis sebesar 0,554 dengan asumsi bahwa variabel lain adalah konstan. Yang ketiga, pengaruh negatif kecerdasan spiritual terhadap cinta uang. Hasil analisis data berupa koefisien jalur adalah minus 0,612. Selanjutnya, yang keempat, pengaruh negatif love of money terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat love of money sebesar 1, maka akan terjadi penurunan persepsi etis sebesar minus 0,194 dengan asumsi variabel lain konstan. Nah, dalam diskusi ini, hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsinta tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi serta terhadap love of money. Demikian hasil pemaparan diskusi dari kelompok 7 tentang keputusan etis. Mohon maaf sekali jika masih banyak pemaparan materi yang tidak tepat, dan juga kami ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengar pemaparan diskusi dari kelompok kami. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.